Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di MDT kali ini dalam edisi bulan April. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami memohon anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya dalam bagian perenungan firman Tuhan hari ini, kami semakin diteguhkan, kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang sangat penuh dengan keterbatasan ini. Dari awal sampai berakhirnya kami sangat memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita membuka satu bagian dari firman Tuhan yang bisa kita ambil dari Roma pasal pertama. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Sebab Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil tentang anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin sekali melihat kamu untuk berbagi karunia rohani supaya kamu dikuatkan. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik aku oleh imanmu dan kamu oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa meskipun hingga kini selalu aku terhalang, aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang-orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jika kita melihat bagian awal dari surat Roma ini, sangat jelas menunjukkan bahwa Paulus sangat ingin pergi ke Roma. Yang berarti Paulus belum mengenal jemaat ini sebelumnya. Paulus masih mendengar berita tentang iman dari jemaat di Roma. Banyak penafsiran mengenai siapa sebenarnya yang mendirikan jemaat di Roma. Tapi kali ini kita sedang tidak membahas bagian itu. Yang ingin saya soroti pada bagian ini dan kiranya kita bisa bersama-sama merenungkannya dengan sungguh-sungguh adalah ayat yang ke-14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Dalam kerinduan Paulus, sekalipun dia sering terhalang untuk pergi menemui jemaat di Roma, dia punya alasan untuk kerinduannya. Dia merasa berhutang. Di STT Iman, setiap akhir bulan kami mengadakan doa misi. Bulan lalu, pembicaranya adalah seorang misionaris dan juga seorang kepala dalam satu yayasan yang ada di Nias. Beliau menyampaikan bagaimana perjalanan hidupnya sebelum dia bertobat, kemudian dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, bahkan sampai akhirnya dia menjadi seorang misionaris yang pergi ke Filipina. Dalam ceramah ataupun dalam khotbah yang disampaikan, ada satu kalimat yang begitu menggetarkan jiwa saya, yang sangat menyentuh hati saya. Kalimatnya berbunyi, Nias sudah percaya Kristus lebih dari 150 tahun. Karena itu, kami sangat merasa berhutang Injil.
baik kepada generasi kami yang akan datang maupun kepada orang-orang yang ada di luar Nias. Karena itu mereka sangat serius untuk memikirkan pelayanan misi baik di dalam maupun di luar. Di dalam mereka sangat berjuang untuk membangun generasi selanjutnya, penanaman iman Kristen sejak dini, dan bahkan mereka mengutus orang-orang muda untuk pergi keluar dari Pulau Nias. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mengapa Paulus bisa memiliki hati, memiliki pemikiran yang sedemikian? Paulus mengatakan, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bangsa-bangsa lain." Paulus adalah seorang Ibrani. Tapi semenjak dia dipanggil oleh Allah, semenjak pertemuan pribadinya dengan Kristus, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Ananias bahwa Tuhan ingin supaya Paulus dikhususkan, dijadikan alat sebagai pemberita Injil, pemberita kabar baik, bukan hanya kepada bangsanya sendiri, tapi kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga kita bisa mengerti bahwa Paulus adalah rasul bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sejak kita bertobat, sejak kita mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sudahkah ada di dalam hati kita sebuah perasaan yang begitu dalam yang mengatakan bahwa saya dan saudara-saudara sekalian sedang berhutang? Atau jangan-jangan setelah kita bertobat pun kita merasa, wah, saya sudah diselamatkan, puji Tuhan, haleluya. Dan sampai di situ saja. Setelah kita diselamatkan, oh, hidup saya yang dulu seperti itu jahatnya. Sekarang puji Tuhan, saya sudah berubah. Saya sudah berubah 180 derajat. Apakah kita hanya sampai di tahap itu? Paulus berubah secara radikal. Paulus berubah secara total. Bukan hanya hidupnya yang berubah, tapi visi misinya, panggilannya, apa yang harus dia kerjakan selanjutnya, sungguh-sungguh dia mengerti. Dan apa yang dilakukan selanjutnya? Pekabaran Injil. Karena itulah Paulus dalam bagian ini mengatakan, Aku berhutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang di luar sebangsanya, maupun kepada bangsa-bangsa lain. Sudahkah kita memiliki hati yang berhutang? Kita mungkin tidak diutus Tuhan untuk pergi keluar dari bangsa Indonesia. Tapi pasti Tuhan mengutus kita kepada tetangga-tetangga kita. Bukan hanya kepada tetangga kita, kepada keluarga terdekat kita. Sudahkah kita berani mengatakan kepada keluarga terdekat kita bahwa Kristus sangat mengasihimu? Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk seluruh dosamu dan dosa saya. Kristus seharusnya tidak berhutang, tapi dia mengambil cawan murka Allah. Dia meminumnya dan dia menanggung penderitaan itu. Bagaimana dengan kita? Kita yang tidak layak, tapi kita diselamatkan. Bukankah seharusnya kita juga memikirkan hal seperti yang dipikirkan Paulus? Kita diselamatkan bukan untuk bicara puji Tuhan haleluya saja. Kita diselamatkan bukan hanya untuk saya sudah bebas, saya sudah diselamatkan. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan selanjutnya. Apa itu? Injil harus diberitakan.
kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, karena Paulus merasa berhutang, akhirnya dia mengatakan di ayat ke-15, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Romawi adalah orang-orang yang didominasi percaya kepada budaya dari Helenistik, dewa-dewa sedemikian banyak. Dan Paulus tahu bahwa Allah mengutus dia kepada mereka. Karena itu Paulus bilang, saya merasa berhutang. Mengapa Paulus sedemikian yakin dengan Injil? Jika kita melihat ayat ke-16, Paulus mengatakan, jika saya boleh membacakan di terjemahan lama, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam terjemahan kedua dikatakan, sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Pada masa itu pemikiran begitu banyak, pemikiran filsafat berkembang begitu pesatnya. Tapi Paulus berdiri sebagai wakil Allah, memberitakan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, yaitu Injil. Karena apa? Paulus memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Paulus tidak malu terhadap Injil di tengah-tengah pemikiran yang kelihatannya begitu luar biasa pada zaman itu. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah maraknya pemikiran-pemikiran di era zaman sekarang. Jangan-jangan untuk mengatakan Injil pun, untuk mengatakan bahwa Kristus mengasihi orang berdosa, kita sama sekali tidak berani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memang hidup di tengah-tengah zaman yang tidak mudah. Tapi kiranya kita juga memiliki hati yang sama seperti Paulus. Bahwa di tengah-tengah kesulitan yang seperti ini, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah kesulitan moral, kita tetap berani menyatakan Injil, kabar baik. Atau jangan-jangan kita sudah tidak percaya bahwa Injil relevan di zaman sekarang. Saya rindu dan saya harap juga saudara-saudara sekalian yang mendengar saat ini rindu bahwa Injil Tuhan harus diberitakan dalam segala zaman. Karena kita tidak malu terhadap Injil. Kita memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Hanya Injil yang bisa menyelamatkan saya, yang bisa menyelamatkan saudara, dan bisa menyelamatkan orang di luar kita. Hanya Injil. Kalau bukan Injil, apalagi saudara? Uang bertahan sebentar. Kesehatan, kita tahu setiap pelayanan Sabtu, banyak dari kita yang pergi melayani orang di rumah sakit. Apakah uang menjamin? Kesehatan menjamin? Tidak. Hanya Injil. Mari kita bersama-sama. Tidak usah berpikir yang jauh-jauh. Kita lihat orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita yang paling dekat. Jangan-jangan masih ada orang yang belum percaya di tengah-tengah kita. Mari kita mengatakan, hanya Injil lah yang dapat menyelamatkan engkau dan saya. Lawan kita yang paling besar bukan COVID-19. COVID sudah berlalu. Lawan kita yang paling besar bukan peluru-peluru dari para tentara. Lawan kita yang paling besar bukan cybercrime dan lain sebagainya. Lawan kita yang paling besar adalah Allah. Allah adalah lawan paling besar. Karena murka Allah tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kiranya dalam anugerah Tuhan, kita berani menyatakan Injil karena lawan kita adalah Allah. Kalau engkau dan saya tidak memberitakan Injil, kelak engkau dan saya
dan orang yang ada di dekat kita pun akan berhadapan dengan Allah. Kiranya melalui perenungan pada bagian ini, kita sungguh-sungguh memikirkan bahwa kita sedang berhutang Injil kepada siapa saja, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Mari kita berani menyatakan Injil melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Kita berhutang. Semuanya kita yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita, saya dan saudara sedang berhutang. Bukan hanya misionaris yang ada di Nias. Kita sedang berutang Injil kepada semua orang. Mari kita bersama-sama berdoa. Memikirkan siapa-siapa yang belum pernah mendengar Injil dari mulut kita. Pakailah mulut kita, hidup kita, hati kita, semuanya untuk menyatakan Injil Tuhan. Kalau tidak, mereka semuanya akan pergi. Akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Betapa sedihnya, betapa mirisnya hati kita. Ketika kita bisa pergi ke surga kelak. Tapi orang-orang terdekat kita turun, dilemparkan ke dalam kekelaman yang begitu mengerikan. Moto dari GSRI. Ke seluruh bumi beritakan Injil. Kepada orang-orang terdekat sekalipun. Jangan lupa, mereka butuh Injil. Seperti kita yang dahulu sudah diselamatkan. Demikian juga orang yang di luar sana juga butuh Injil. Mari kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Tuhan sangat mencintai mereka yang belum mendengar firman-Nya. Karena itu melalui kita, baik kita yang muda, yang sudah tua, yang masih kecil sekalipun, kita yang sudah mendengar Injil, Tuhan rindu kita menyatakan Injil Tuhan kepada banyak orang. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini menyegarkan kita kembali, meneguhkan kita kembali bahwa tugas kita di dalam dunia ini adalah memberitakan Injil. Tugas kita di dalam dunia ini adalah menyatakan Injil. Tugas kita di dalam dunia ini adalah menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk mencintai apa yang Tuhan cintai. Sehingga kami yang sudah diselamatkan oleh firman-Mu, oleh Injil, oleh Engkau, kami juga bisa menyatakan keselamatan itu kepada banyak orang. Sehingga makin banyak orang yang percaya kepadamu. Pakai kami untuk menjadi berkat di lingkungan kami yang paling kecil sekalipun. Sehingga kami nanti kelak bersama-sama Tuhan, bersama-sama saudara ke kami, bersama tetangga kami, semuanya bisa menikmati Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Inilah doa dan kerinduan hati kami ya Bapa. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.